It's because they know their values. Mereka tahu nilai mereka. Mereka tahu mereka ini mau kemana, teman-teman. Dan itu yang menjadi anchor. Anchor itu adalah fondasi. Lagi perang, itu dia tuh nggak mau dibayar, tapi malah dia dengan diam-diam membantu Jenderal Sudirman yang pada saat itu memang sedang dalam kondisi sakit. Itu dia. Dan karena hal tersebut, beliau mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial pada tahun 1976. Jadi pasti teman-teman udah mulai kebayang nih, seorang dokter yang mungkin sekarang ini zamannya dokter dibayar dengan apa namanya harga yang sangat mahal, tapi kalau kita lihat ternyata ada orang yang ketika mereka memiliki karir sebagai dokter, mereka hanya melihat bahwa saya ingin menyembuhkan seseorang dari servis yang saya berikan. Itu dia. Nah, ini salah satunya teman-teman dari Dokter Un. Nah, satu lagi, next. Pasti teman-teman kenal dengan tokoh ini yaitu Elon Musk. Siapa di sini yang nggak tahu Elon Musk? Pasti teman-teman sudah paham bahwa beliau ini yang ngebuat apa namanya SpaceX, itu dia, yang bahkan saat ini mobil listrik itu ada, itu adalah salah satu inovasi beliau, itu dia. Dan bahkan teman-teman yang saat ini sedang pakai apa, Twitter yang pasti sudah tahu pahamnya saat ini bisa bilang Elon Musk juga sudah acquire those company. Tapi kalau misalnya kita lihat in general nih teman-teman, purpose-nya Elon Musk ini adalah dia ini ingin terlibat pada sesuatu yang kedepannya ini bisa mengubah dunia. Makanya kalau kalian lihat hal-hal yang dia buat, ya contohnya adalah Tesla, teman-teman, mobil listrik. Itu dia. Mungkin pada awalnya orang-orang mungkin akan bingung, emang mobil listrik penting ya saat ini? Tapi ketika kita lihat saat ini, ternyata malah saat ini happening banget di Indonesia. Semua orang sudah memakai mobil listrik dan dampaknya itu mengubah dunia saat ini. Nah, itu adalah salah satu orang yang ketika dia do something, ketika dia berbuat sesuatu, kalau Elon Musk dia itu lebih ingin, oke okay deh, gue pengen ngebuat dunia berubah karena hal yang gue lakukan. Itu dia. Beda sama Dokter Un yang benar-benar voluntarily doing something yang memang dia ini ingin menyembuhkan. Seperti itu. Udah mulai kebayang teman-teman ya bahwa setiap orang memiliki purpose hidup yang berbeda. So that's why that nggak semua orang itu bisa disamakan purpose hidupnya. Next. Nah, untuk mencapai kesuksesan teman-teman, kita itu pasti nggak akan selalu menemukan jalan yang benar-benar mulus atau bahkan yang jalan yang benar-benar lurus aja. Terkadang pasti ada ups and down ya. And I think all of you pernah merasakan bahwa terkadang hidup itu kalau nggak ada ups and down itu nggak menarik. Setuju nggak teman-teman? Nah, that's why pasti kita akan melalui banyak sekali pilihan. Ada A, B, C, bahkan sampai Z untuk mencapai kesuksesan tersebut. Lalu kira-kira ketika kita lihat Dokter Un, lalu ketika kita lihat Elon Musk, kira-kira apa yang membuat mereka bisa benar-benar mencapai kesuksesan pada zamannya mereka? Seperti itu. Kita lihat yuk. Nextnya. It's because they know their values. Mereka tahu nilai mereka. Mereka tahu mereka ini mau kemana, teman-teman. Dan itu yang menjadi anchor. Anchor itu adalah fondasi. Sesuatu yang kalian lakukan itu berdasarkan dengan tujuan hidupnya mau kemana. Itu dia. Kalau kalian lihat di slide ini, memang bentuknya seperti kompas. Karena kita nggak ada yang tahu nih apa kita nanti belok ke kiri, ke timur, atau ke barat, ke selatan. Karena memang dalam hidup itu kita harus punya value dan kita harus paham value kita nih mau ngapain. Makanya purpose setiap orang ini tidak bisa disamakan. Karena untuk itu ketika kita memiliki foundation values itu akan mengubah decision career kita. Ini kita mau ngapain ya? Itu dia. Oke, okay? Next. Nah, untuk ngebentuk tentang roadmap memplanning karir kita menjadi seperti apa. Ada dua hal yang mungkin bisa teman-teman take a notice ini. Yang pertama yaitu be open to yourself. Itu dia. Yuk sama-sama be open, kita saling terbuka sama diri kita mengerti value kita ngapain. Tentu saja you have to know, kamu tuh harus tahu diri kamu. Karena kamu yang tahu kamu bisa ngapain,
Itu dia, kamu juga tahu kamu butuh apa saja, dan tentunya hanya kamu yang tahu kamu ingin mencapai apa dalam hidup. Itu dia. Setelah kamu be open to yourself, let's adopt new mindset sebagai next step-nya. Itu dia. Nah, yang pertama, tentunya teman-teman itu harus tahu values foundation awal dalam karir. Sebelum kamu nih ngebentuk kira-kira diri saya ini mau ngambil karir seperti apa ya? Itu dia. Jadi pertama-tama get to know values hidup kalian ini apa. Oke. Nah, yang kedua, goalnya itu adalah mencari karir yang cocok dengan diri kalian. Sekali lagi aku ingin tekankan, the goal untuk mendapatkan karir itu adalah yang cocok dengan diri kalian. Itu dia. Jadi itu nggak hanya sekedar pekerjaan, title, nama perusahaan, atau apapun itu. So, this is something yang harus kalian ingat bahwa ketika mencari karir, itu harus benar-benar kalian itu cocok dan suka dalam bahasa simpelnya. Oke, okay. Next slide. So that's why let's keep in mind these three things, teman-teman. Itu dia. Dan aku harap kalian akan selalu ingat ketika kalian selalu reflecting back ketika dalam menjalani apa namanya karir di kehidupan kalian. Yang pertama, selalu observe dan juga reflect. Itu dia, selalu mengamati dan selalu untuk reflecting back. Untuk benar-benar mengevaluasi dari your experience, terutama pengalaman. Contohnya kalau misalnya kalian lulus dari kampus, kalian lihat lagi kemarin-kemarin ketika di kampus itu aktif apa aja. Oh, ikut lomba, jadi ketua himpunan, jadi asdos. Oke, kita reflecting. Oke, lalu setelah itu kalian lihat lagi nih. Itu dia. Selama kita melakukan aktivitas itu, kira-kira kalian di sekelilingnya sama siapa aja? Itu dia. Kalian disupport sama siapa saja ketika kalian benar-benar mendapatkan pengalaman tersebut. Seperti itu. Setelah kalian paham nih, oh iya, um, gue udah ngelakuin hal ini, ngelakuin hal itu, dan gue sudah dikelilingi sama A, B, C, lalu kita fokusin ke diri kita nih. Itu dia. Kira-kira dari diri kita mau ngapain ya? Itu dia. Makanya aku sebutnya ini inner needs and beauty. Terkadang, walaupun kita melakukan apa yang secara kita lakukan ini sadar teman-teman ya. Terkadang diri kita selalu mempunyai kata hati yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. So that's why pasti teman-teman ada suara-suara dalam hati selalu bilang, lu misalnya kayak gini, lu tuh seharusnya nggak melakukan hal ini, itu dia bahasanya. Dan bahkan ada bahasa yang mungkin yang aku sih sering mengalami bahwa seharusnya tuh lu melakukan hal seperti ini, yuk back on track, itu dia. Nah, itu adalah inner needs, kebutuhan diri. Makanya sering orang-orang bilang bahwa itu membuat kita ragu, tapi nyatanya itulah membuat kita akhirnya reflecting back dan juga mengamati apakah saya sudah melakukan hal yang tepat di karir. Oke, okay? Hopefully you guys sudah mulai mendapatkan bahwa let's observe and reflect terkait apa yang sudah kita lakukan. Next. Setelah kita tahu roadmap-nya kita mau buat kayak gimana, nah, kita sama-sama akan ngelihat kira-kira seperti apa sih values yang tadi Diriku mention dan seperti apa bayangannya kalau misalnya kita memiliki values dalam diri kita. Next. Tapi sebelum itu, aku mau ngerimain buat teman-teman di sini bahwa balik lagi, values itu adalah sesuatu yang kalian pegang, itu dia. Dan sesuatu yang kalian percaya yang membawa dampak yang besar dari apa yang kalian lakukan. Itu dia. Ini adalah hal yang memang aku bisa bilang bahwa it's not an easy. Gak gampang menemukan values. Itu dia. Terkadang values itu bisa berubah, teman-teman. Oke, okay, makanya it takes time untuk mengerti values kalian ini apa dalam hidup. Itu dia. Karena value kalian adalah lensa. Itu dia. Lensa yang tentunya yang bisa dilihat dari diri kalian dan juga oleh sekeliling kalian, lingkungan sekitar.
Seperti itu. Oke, next. Balik lagi sama seperti di awal, knowing your values is like having a life compass. Mengetahui nilai hidup kita itu seperti kita tuh apa namanya memiliki kompas kehidupan, teman-teman. Karena dengan hal tersebut kita bisa kira dapat panduan. Kira-kira kita mau ke arah yang mana ya dalam hidup? Kita mau kemana sih? Atau enggak kita mau ngapain? Ya singkatnya tuh lebih jelas tujuan tujuan hidup kita mau ngapain lah bahasanya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh values yang tadi aku selalu sebutkan berulang-ulang. Ini adalah example of life values. Ini adalah contoh nilai kehidupan yang mungkin saat ini bisa kalian renungkan selama webinar ini. Ada courage, ada integrity, ada growth, ada prestige, ada juga stability, ambition, dan lain-lain. Itu dia. Nah, ini akan menjadi bayangan kalian. Itu dia. Kayak misalnya contoh bahwa hidup saya ini ambition, berarti hidupnya ini selalu penuh dengan ambisi, selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih dan bahkan tidak akan pernah puas. Nah, itu adalah contoh sesuatu yang berhubungan dengan ambition. Itu dia. Oke, atau enggak growth yang benar-benar fokusnya itu adalah saya akan selalu tumbuh, saya akan selalu belajar, saya akan selalu memiliki hal yang baru karena yang menjadi tujuan hidup saya itu adalah saya berkembang. Growth. Itu dia. Nah, itu adalah contohnya teman-teman. Mungkin bisa di-capture dan langsung kalian nanti lihat, kalian translate lebih details dan langsung dipegang sebagai salah satu values kalian. Ini adalah contoh besar yang mungkin aku bisa share. Oke, next. Nah, kenapa sih mengetahui value itu penting banget teman-teman? Karena kalau misalnya secara kita tidak sadari ya teman-teman ya, atau malah banyak sekali decision yang tentunya itu muncul berdasarkan dari nilai yang kita punya teman-teman. Nah makanya ketika kita tahu value kita, ketika kita tahu nilai hidup kita, malah akhirnya kita tahu bahwa apa sih yang ngebuat kita happy atau unhappy, senang atau tidak senang. Itu dia. Akhirnya kita tahu nih, kenapa kita senang, kenapa kita nggak suka, kenapa kita nggak senang nih. Itu dia. Nah, berkat value itulah, itu membuat hidup kita malah menjadi lebih mudah. Contohnya, terkadang ada hal yang ngebuat kita itu merasa kayak nggak nyaman. Itu dia. Contohnya nih, kalau misalkan di sini aku ngambil contoh kedua. We can feel extremely uncomfortable and unhappy when we are not able to act according to our values. Pasti kalian pernah merasakan ketika kalian ngelakuin sesuatu atau malah kayak bahasa dipaksa ya, kayak misalnya kayak kita ada acara kegiatan himpunan kayak gitu, tiba-tiba kan ditunjuk, oke lu jadi ketua ininya ya, ketua acara buat bansos di kampus kita. Nah tapi kalian nggak ngerasa bahwa aduh gue belum siap nih kayak gitu, dan di situ kalian akan merasakan kayak aduh kalau misalnya belum siap akhirnya apa nggak nyaman kan, dan malah kayak aduh bete nggak apa namanya karena aku nggak ada obrolan dulu sih kok ini tiba-tiba kayak gitu. Karena kan kali aja di situ kan punya misi bahwa kalau misalnya ada acara nih di Bansos, gue ingin gue menjadi ketua desainnya kayak gitu, atau bahkan ketua sponsorship karena gue suka nyari uang, gue suka kenalan sama orang kayak gitu. Nah itu adalah contoh di mana kalian merasa bahwa kalian tuh punya value. Itu dia. Jadi kalau misalnya kalian berontak kayak misalnya aduh gue gak suka nih ngelakuin itu, berarti itu adalah sign bahwa kalian itu sudah mempunyai value dalam kehidupan. Oke, next. Nah, apa sih benefit ketika kita tahu value kita, teman-teman? Next. Yang pertama itu adalah kita bisa di-guide. Itu dia, dari value kita. Maka untuk itu malah kita mendapatkan courage, semangat untuk bisa mengubah situasi, keberanian. Itu dia. Untuk bisa meninggalkan sesuatu yang gak align di dalam hidup kita. Dan akhirnya menginspirasi kita untuk, yuk back on track, karena lu itu harusnya menjadi seperti ini kayak gitu, atau enggak lu harus menjadi seperti itu bahasanya. Oke, okay? Next. Ketika kita tahu value kita, balik lagi, diri kita akhirnya lebih gampang untuk menemukan passion
yang pada akhirnya itu mengacu ke strength and weakness. Itu dia, kelebihan dan kelemahan kalian. Seperti itu. Oke? Okay? Next. Dan juga bahkan memberikan over a solid and guiding foundation. Itu dia. Yang sebenarnya ini menjadi apa namanya fondasi hidup kita, bahwa kita nih hidupnya lagi tough times, lagi sulit-sulitnya, itu dia. Tapi kita tahu kita lagi mau ke sana, akhirnya apa? Ketika kita dites nih oleh kehidupan, ya in the end of the day we will enjoying on what we do. Makanya aku tulis when important decision need to be or when we are being tested. Karena in the end of the day life is tough teman-teman. Tapi when we have the foundation or values, tentunya it's not gonna be a huge problem. Seperti itu. Oke, okay? Next. Nah, setelah itu kira-kira gimana nih kita untuk mengetahui value sebelum kita nge-planning career kita? Seperti itu. Oke. Okay? Yang pertama, udah pasti akan memudahkan kita apa namanya membuat pilihan yang tepat. Itu dia. Uh, Next tadi. Udah benar tadi. Next. Oke, okay? Karena tentunya because kalian tuh kan tahu bahwa kalian tuh sudah paham nih harus mengerjain apa, dan tentunya nggak akan oke nih kalau misalnya nggak ngerjain ini. Seperti itu. Karena kalian paham bahwa pekerjaan yang saya suka dan juga aspirasi saya karirnya tuh mau ngapain itu udah jelas. Seperti itu. Oke, next. Dan tentunya membuat kita akhirnya apply job itu bijak, gitu dia. Karena kita sudah tahu nih, kita sudah paham diri kita. Dan balik lagi teman-teman, seperti yang aku highlight di layar nih, a friendly reminder, the goals are not just to get hired. Goalsnya itu adalah jangan sampai teman-teman udah deh, yang penting dapat pekerjaan aja, itu dia. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah kita harus mendapatkan pekerjaan yang bisa fulfill your life, benar-benar membuat hidup kalian juga ya you know benar-benar waking up, lebih semangat tentunya. Karena cocok dengan apa yang kalian lakukan. Jadi, make sure teman-teman, ketika nanti kalian membuat karir atau enggak menjalani karir, jangan fokusnya yang penting mendapatkan pekerjaan, tapi make sure it aligns dengan values kalian. Jadi itu bisa membantu kalian apa namanya membuat karirnya pun itu ya akhirnya tidak, ya in the end of the day akhirnya tidak inilah tidak ngasal, tapi benar-benar steady atau stabil seperti itu. Oke, okay? Next. Nah, bagaimana nih bahayanya kalau misalnya kita memilih pekerjaan yang nggak sesuai dengan value kita, teman-teman? Nah, contohnya nih yang ada di layar, teman-teman. Kalian akhirnya memilih untuk bekerja di fast-paced startup karena kelihatan keren banget nih di sosial media. Wah, kerja di startup ini keren banget ya. Live at whatever it is. Itu dia. Pasti kalian sering lihat nih di sosial media. Itu dia. Tapi, secara value kalian, nilai kalian, kalian tuh lebih teraspirasinya dengan pekerjaan yang slow dan yang lebih mindful. Itu dia. Nah, akhirnya resultnya apa? Akhirnya pusing, burn out. Itu dia. Dan akhirnya ujung-ujung mental health issue. Akhirnya kejiwaan kalian akhirnya terganggu gara-gara hal tersebut. Nah, ini adalah contoh bayangannya. Nextnya, misalnya kalian ingin memulai karir sebagai seorang data analis karena bilang bahwa wah karirnya keren banget nih karena paman saya bilang bahwa itu masa depan banget. Tapi kalian percaya bahwa statistik dan juga terstruktur itu membosankan dan malah membuat kreativitas kalian apa namanya dibatasi. Akhirnya resign pas probation. Itu dia. Atau bahkan akhirnya memutuskan untuk jadi PNS. Tapi nggak research nih, itu dia. Nggak research nih, mau PNS-nya di mana, itu dia. Yang penting itu adalah keinginan orang tua. Ini adalah hal yang umum ya saat ini diimplement. Tapi balik lagi, value kalian itu adalah kalian tuh orangnya bebas banget, independen. Itu dia nggak mau benar-benar dikekang oleh suatu organization apa namanya restriction, itu dia. Benar-benar harus sesuai dengan apa yang perusahaan itu lakukan. Kalian tuh orangnya bebas, itu dia. Akhirnya karena nggak align, tapi juga merasa bahwa aduh, ya mau nggak mau PNS, ujung-ujung apa teman-teman? Ujung-ujungnya adalah mempengaruhi kesehatan.
dan juga well-being kalian, kesejahteraan kalian. Itu dia. Yang kira bingung sendiri. Sudah paham ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian memilih pekerjaan yang berbeda dengan values kalian. Oke? Next. Oke, goals untuk apa namanya membuat career path kalian, checkpoints-nya. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama tentunya goals itu harus memotivate kita teman-teman, memotivasi kita untuk mendevelop strategi yang akhirnya mengenable, itu dia. Mengenable kita, benar-benar membuat kita itu lebih untuk perform dalam suatu goal level. Nah, goal level ini seperti apa? Next-nya, karena kalau misalnya kalian masih belum paham nih bahwa kalau misalnya tadi kita lihat bahwa ada value dan juga hal-hal lain, ternyata kalau kita nih memiliki career goals yang cocok, yang fit dan bahkan action plan yang sudah ada, itu bisa menandakan career sukses kita itu sudah terprediksi teman-teman. Karena in the end of the day, 50% nih ini based on note. Bisa dibilang beliau mention bahwa 50% employee itu sudah paham dengan goals yang ingin mereka capai, itu dia. Dan hanya 30% dari mereka itu sebenarnya masih belum memahami nih implement action plan-nya ini seperti apa. Seperti itu. Jadi ini adalah bayangannya teman-teman bahwa memiliki career goals yang apa namanya yang sesuai dan action plan yang sudah ada itu bisa memprediksi kesuksesan kita. Oke, next. Ini sebagai pengingat lagi teman-teman bahwa when people pursue goals, okay, that are aligned with their values, talents, interests, and needs, they are more likely to attain their goals teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih apa namanya memiliki tujuan, udah pasti akan align nih karirnya, valuesnya, dan juga udah paham nih goalsnya ini mau kemana. Seperti itu. Oke, okay? Next. Oke, so that's why teman-teman bisa mengimplement smart goals di mana ini adalah ini mungkin teman-teman bisa memahami simple things, 4 pertanyaan untuk ditanyakan ketika kalian sebelum membuat apa namanya goals dalam kehidupan kalian. Yuk. Yang pertama, apakah itu penting dalam karir? Itu dia. Yang kedua, konsekuensi ketika kita memilih karir itu apa saja teman-teman? Jangan lupain itu. Nextnya, apakah itu fun dan itu adalah enjoy? Maksudnya ini apakah sesuatu hal yang kalian lakukan itu akan menjadi menyenangkan dan kalian merasa bahwa ya kalian suka melakukan hal itu? Tanyakan itu pada diri kalian. Dan yang keempat adalah value in the end of the day. Ini mungkin nanti kalian bisa di apa namanya boleh di foto. Hopefully ini bisa nge-remind diri kalian tentang pilihan karir kalian. So, this is one of the methods SMART goals ini. Oke? Okay? Next. Nah, break it down and make alternative teman-teman. Kita akan sama-sama mungkin akan ngasih bayangannya. Next. Udah pasti end of the day, kalian harus bisa start from the end of your life. Nanti goals ketika kalian di hidup itu, endingnya itu mau ngapain? Itu dia. Kalian mau dikenal sebagai apa? Nanti ketika di akhir ini, misalnya dalam kehidupan itu, ya let's say ketika kalian nanti di usia yang tidak produktif lagi, kalian itu sebenarnya mau dikenal sebagai apa? Itu dia. Bayangkan dari situ. Oke? Okay? Next. Dan tentunya ketika kita memilih apa namanya karir, kita harus tahu bahwa kita harus mempunyai alternatif karir untuk mencapai goal tersebut. Seperti itu. Alternatif karir ini bukan switching jobs berkali-kali, tapi ketika kita tidak bisa melakukan hal itu lagi, ya, apakah kita mempunyai second atau pilihan karir kedua untuk membackup just in case kita nggak bisa melanjutkan hal yang kita suka lagi teman-teman. Itu adalah bayangan dari alternatif karir. Seperti itu. Oke? Next. In the end of the day, the answer you are searching for itu sebenarnya udah ada dalam diri kalian. Pasti kalian sudah wondering nih, aduh kira-kira mau ngapain dalam hidup ya, karirnya mau seperti apa. Sebenarnya itu, kalian tuh sudah tahu jawabannya. Cuman, memang diri kita lah sebenarnya adalah problem dari decision yang harus kita buat. So, that's why you need
you need to invest your time to yourself, teman-teman. Itu dia. Karena in the end of the day, diri kita lah yang nanti memilih. Pastiin kalian knowing yourself better than others. Oke? Okay? Next. Nah, pasti kalian sudah mulai penasaran nih. Oke, Kak, kita sudah mulai paham nih tentang values, tentang goals. Nah, kira-kira recruiters perspektif ya dari seorang HR, kira-kira kalau ngelihat seorang pure talent, fresh talent, kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Next. Pasti kalian sudah paham bahwa CV ini apa namanya ya banyak sekali lah hal-hal yang pasti kalian juga bertanya-tanya ya. Kira-kira CV yang keren itu seperti apa? Ini boleh sambil next aja. Kira-kira apakah apa sih yang penting dalam CV? Informasi apa sih yang harus nggak saya masukkan di CV? Kita lihat bareng-bareng ya. CV 101. Next. Nah, biasanya pasti teman-teman penasaran nih, kira-kira berapa banyak sih kandidat yang apply dalam suatu posisi? Next. Nah, pada nyatanya, kalian akan berkompetisi sebanyak 250 orang, teman-teman. Itu hanya untuk dalam satu job. Itu dia. Jadi, in example, in the end of the day nih, misalnya 118 yang apply nih. Itu dia. Tapi, yang di-invite ini 22% yang dipanggil ke interview untuk satu posisi, teman-teman. So, dari 250, in the end of the day, 22%-nya yang bisa di-invite ke interview. So, the competition is real. So that's why next. So that's why recruiter ini memiliki perspektif bahwa punya banyak kandidat, tapi kita mempunyai apa limit waktu yang sangat sedikit. Karena recruiter sendiri pun nggak punya banyak waktu, teman-teman. Karena yang masuk itu ratusan bahkan ribuan kandidat. Jadi kalian bisa bayangin email HRD ataupun recruiter itu bisa sampai puluhan ribu karena CV itu selalu ada dan selalu apa namanya kita terima, teman-teman. Bahasanya seperti itu. Next. Nah, so kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk bisa dapetin pekerjaan yang tentunya ini si recruiter apa yang harus saya lakukan? Next. Tentunya you have to create an asset. Itu dia, teman-teman. Ini kita ngasih bayangan bahwa ya terkadang ya kita harus stand out. Karena untuk membuat sesuatu yang lebih menarik itu tentunya kita harus berbeda dari yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Next. Karena create the best asset itu bahkan bisa mencapai apa namanya satu chance lah, satu kesempatan untuk bisa di-interview dalam suatu perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Makanya memiliki aset yang bagus itu sangat penting banget nih. Oke, okay? Let's make that mindset. Oke. Okay? Nah, yang pasti pertama-tamanya make sure job position yang kalian nanti apply, yang kalian lamar itu match dengan value kalian. So that's why kalian harus mempersonalize CV kalian. Seperti itu. Oke. Okay. Gimana nih untuk mempersonalize CV? Next. Oke, okay, kira-kira good CV itu terdiri dari apa aja? Kita lihat bareng-bareng ya. Yang pertama tentunya harus mengerti nih job advertisement-nya. Kan harus cek. Dan kira-kira cari tahu nih apakah saya qualify. Itu dia. Gimana membuktikannya. So that's why aku memberikan warna nih. Boleh back lagi sebentar. Bahwa ada action verb, quantifiable result, achievement, impact, dan juga specific and relevant task. Ini boleh kalian capture ya biar kalian sudah mulai paham nih ngebuat CV. Oke, nextnya. Ini adalah contoh job advertisement, teman-teman ya. Ini bisa bebas, cuman mungkin kalau misalnya kalian ini boleh di capture aja, itu aku tanda-tandain key highlight-nya, teman-teman. Jadi itu supaya mengerti bahwa terkadang job advertisement itu sebenarnya kita bisa tahu nih sebenarnya clue-clue apa saja si perusahaan itu lagi cari untuk satu kandidat. Next. Ini adalah contohnya, so that's why makanya kalian harus bisa melihat dan menganalisa nih bahwa jangan main asal kirim aja CV, tapi kan harus lihat dulu nih, harus benar mengecek lagi job posting yang kalian ingin apply. Next. Nah, kira-kira gimana kita harus membuat great CV, teman-teman? Gimana membuat CV yang lebih mudah dibaca? Next. Udah pasti isinya konten, tapi harus fokus sama layout dan desain. Intinya bisa dibaca, terstruktur, dan eye friendly. Intinya nggak buat pusing bahas. That's my advice. Make it simple. Oke. Okay?
Oke, next. So makanya teman-teman mungkin sekilas ini aja. Jadi teman-teman bisa nanti cek ya di foto ya. Nah ada curves yang tepat dan cek di serasi itu juga. Jangan lupa ya teman-teman ya. Nah ini adalah bagian dari Elements of CV. Nanti kan bisa boleh di capture poin-poinnya. Oke, next. Ini adalah contohnya teman-teman kayak foto yang tepat kayak gimana. Kita hopeful ini bisa memberikan gambaran nih buat teman-teman bahwa kita jangan sampai fotonya juga salah-salah, namanya kayak gimana. Ini adalah contohnya. Ini boleh sambil next ya. Oke, intinya jangan sampai nomor teleponnya ngasal teman-teman. Yang penting bisa dikontak. Gimana gender, birth date, apakah saya harus pakai CV bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Sebenarnya itu bebas. Kalau misalnya CV bahasa Inggris bahasa Indonesia, cuman saya merekomendasikan pakai bahasa Inggris teman-teman. Itu dia. Kalau gender sama birth date jangan dipakai. Itu salah satu saran dari saya. Karena itu sesuatu yang sensitif dan sebenarnya tidak diperlukan seperti itu. Oke? Ini contohnya lagi terkait CV summary. Oke, ini salah satu contohnya teman-teman. Oke, nextnya. Oke, ini tentang pengalaman kerja, tentang working experience. Maka tadi di awal bahwa terkadang kita harus mendemonstrasi lewat action verb, lewat sesuatu yang quantifiable, itu dia teman-teman yang bisa memberikan achievement kalian itu seperti apa. Ingat, start dengan current experience baru yang relevan. Oke? Ini adalah contohnya tentang education background. Kalau misalnya kalian ikut kelas-kelas kayak sertifikasi ikut tentunya jangan lupa dimasukin teman-teman ini ya di education history. Seperti itu. Oke, pokoknya pastiin kalian pilih dari yang paling recent. Kayak gitu. Oke, next. Ini juga sama contohnya sama certification and skills. Intinya untuk membuktikan technical mastery kalian, language proficiency kan bisa bahasa apa saja. Pokoknya skill-skills apa yang kalian punya. Bahasa seperti itu. Hopefully nanti kalian bisa dapat gambarannya. Ini ada contoh hal yang mungkin bisa kalian implement ketika nanti buat CV. Oke? Nextnya, ini kita apa namanya untuk volunteer sayangnya belum bisa, tapi hopefully bisa dapat gambaran CV yang apa namanya oke seperti apa. Boleh nextnya. Oke. Ini sebenarnya aku pengen membuat apa namanya session, cuman ini sebagai gambaran aja. Between di CV, kalau misalkan kalian lihat CV kiri sama CV kanan, salah satu hal yang paling direkomendasikan itu yang sebenarnya yang sebelah kanan, teman-teman. Yang di layar kalian yang sebelah kanan, seperti itu. Just make it simple, teman-teman. Gak usah desain yang aneh-aneh, buatlah simple karena fokusnya itu diisi. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk itu, kalian jangan lupa untuk ngecek kursnya Skills for Job Indonesia di sertifikasiku, teman-teman. Oke, karena ada panduan lebih detailnya di sana. Oke, next. Oke, jangan sampai typo, pastiin terstructure, jangan share hal yang gak relevan, dan pastiin semuanya itu apa namanya memiliki hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia. Oke, dan tentunya pastiin kalian prepare kalau misalnya ditanya. Oke. Nah, untuk ini cover letter sebenarnya sesuatu yang opsional teman-teman. Mungkin sambil bisa lanjut aja. Next, ini ada opsional yang sebenarnya nggak semua perusahaan itu perlu cover letter sebenarnya. Cuman cover letter ini akan diperlukan kalau kalian nanti apply di big companies, perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Oke. Pokoknya kalau untuk cover letter, untuk CV sebenarnya kalian sudah ada apa namanya platformnya, itu dia. Tapi make sure kalian fokus di isinya teman-teman ya, balik lagi. Oke. Dan ini adalah dokumen-dokumen apa saja yang nanti harus kalian siapkan ketika kalian nanti apply di suatu perusahaan. Itu dia. Dan yang terakhir tuh ada other documents, itu adalah hal yang hanya dibutuhkan oleh big companies. Cover letter juga, seperti itu. Dan kalau kalian bingung platform apa saja nih untuk membuat CV ataupun cover letter, just go to zeti.com, Canva, resumeword.com, and many more. Sudah banyak banget di online platformnya. Oke? So use it well. Next.
This is only the part, pastiin aja, just make sure kalian so informasinya clear, contact personnya ada, title dari company itu apa, role-nya apa, dan juga alamatnya, jangan sampai salah. Pembuka, good morning, good afternoon, selamat siang, selamat malam, seperti itu. Dan sama lah seperti apa pada umumnya ada openingnya, ada tengahnya, dan juga ada closingnya. Itu dia. Nah, makanya jangan lupa teman-teman langsung go to sertifikasiku saat ini juga. Langsung karena mereka sudah nyiapin contoh elemen cover letter yang sudah aku jelaskan saat ini. Oke, next. Ini adalah contohnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tadi mendapatkan, aduh kira-kira bayangannya gimana ya Kak? Kalau misalnya nanti gue mau ngebuat cover letter. Ini adalah contohnya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa mendapat bayangannya. Ini dari nama sampai opening paragraf. Next. Ini juga dari middle paragraph, isinya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa, apa namanya, kalau misalnya ini bisa di screen capture juga boleh. Nextnya, nah ini untuk closing ya. Jangan lupa untuk closing. Itu dia. Dan hopefully kalian sudah mulai mengenal namanya signature. Signature itu seperti penutup kalimatnya. Sincerely, best regards, kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kalian nanti bingung kalau misalnya ditanya signature apa, kayak gitu. Ya, selain thank you, ini adalah contohnya teman-teman. Sincerely, best regards, and many more. Oke? Oke. Nah, biasanya kalau cover letter, kalau misalnya tadi kalian lihat, usahakan teman-teman sama seperti di apa CV, jangan sampai typo, usahain jangan sampai typo, dan jangan sampai salah mention nama perusahaan ataupun nama hiring team atau recruitment manager atau PIC recruiter yang lagi hiring pada saat itu. Jangan sampai salah. Dan kalau kalian tadi sebelumnya, jangan sampai kalian share hal-hal yang tidak relevan dengan yang company butuhkan. Maka untuk itu di research lagi job portalnya. Mereka butuh apa, mereka lagi cari apa. Itu dia. Dan juga informationnya jangan sampai kosong ataupun kurang teman-teman, kayak nggak ada certification, nggak ada skillnya, atau bahkan kalian lupa cantumin apa namanya working experience, pengalaman kerja kalian. Jangan sampai kalian tidak melengkapi itu dengan detail. Harus detail teman-teman. Itu dia. Dan ini adalah hal yang harus kalian ingat. Ketika kalian kirim CV ataupun cover letter ataupun dokumen, usahain nih. Oke. Biasain harus ada email body dan title-nya ya teman-teman ya. Kayak misalnya subjeknya apa, itu dia. Misalnya nama kamu, CV, dan juga role kamu. Lalu isinya teman-teman, jangan cuma kirim CV aja atau enggak. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kayak Dear HRD tolong review CV saya atau enggak, Dear HRD apakah ada pekerjaan untuk saya? Ya jangan kayak gitu teman-teman. Oke, tapi buatlah sesuatu yang lebih formal. Kayak misalnya contoh, Dear HRD, perkenalkan nama saya Kevin. Saya adalah lulusan Universitas ABC dengan jurusan manajemen dan saat ini saya tertarik untuk melamar di perusahaan Anda sebagai role misalnya digital marketing. Itu dia. Dan berikut saya lampirkan dokumen yang diperlukan. Contoh simpelnya seperti itu. Tapi di saat itu kan bisa customize lagi. Oke, ingat teman-teman ya, ini adalah hal yang selalu dilakukan fresh graduate atau enggak profesional pun juga sering melakukan ini. Ngirim email tanpa email subjek dan juga isinya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Karena udah pasti kalian langsung di skip, nggak akan di notice. Oke, keep in mind. Nah, ini adalah contohnya. Oke, tadi bayangannya seperti apa? Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Bisa kalian praktekkan atau enggak kalian bisa cek langsung nih isinya seperti apa. Ini adalah contohnya. Oke, kalau ada waktu boleh di foto atau boleh di screen capture. Oke, dan udah pasti langsung ikut kursnya Skills for Jobs. Jangan lupa di sertifikasiku. Oke, next. Nah, kita udah masuk di interview teman-teman. Pasti teman-teman juga sudah mulai apa namanya, pasti wondering ya. Kira-kira kalau di interview itu apa sih yang akan saya hadapin? Apa sih yang namanya behavior interview? Tipe-tipe interview itu seperti apa? Dan gimana menceritakan pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya? Kita lihat sama-sama. Nextnya. Nah, biasanya interview itu terstruktur dengan tiga hal teman-teman. Opening, Q&A, dan closing.
Opening itu biasanya mengintroduce ya kayak misalnya selamat pagi Pak, oh, selamat pagi Mas, silakan duduk kayak gitu. Biasanya itu kayak first impression, itu dia. Ingat teman-teman, kalau misalnya nanti ketika kalian mendapatkan kesempatan interview, bener-bener be nice, banyak senyum, pokoknya pokoknya jangan aneh-aneh deh. Pokoknya pokoknya berikan semangatmu ataupun positif attitude dengan sangat baik. Start dari apa namanya tersenyum. Start simple kayak gitu. Nah, biasanya setelah opening hal tersebut akan dilanjutkan tanya jawab. Nah, di part ini kalian harus menarik itu dia. Maka untuk itu tips dari aku adalah be engaging. Use your personality kayak gitu. Oke, walaupun kalian bahasanya, aduh kak, aku orangnya minder, aduh kak, aku nggak bisa ngomong, aduh kak, gini gini gini. Remember teman-teman, itu adalah hal yang belum pernah kalian lakukan dan kalian sedang di challenge. Kalau kalian gak nyaman, berarti hal tersebut membuat kalian grow. Ingat itu baik-baik. Kalau kalian ketika interview suka grogi, berarti belum biasa. Itu dia. Dan malah belum banyak latihan. So, intinya just be you, tapi ingat masih sesuai dengan apa namanya tata krama teman-teman ya. Jangan sampai nanti ketika kalian engaging malah akhirnya menjadi over. Oke? Dan yang ketiga itu closing. Biasanya ketika di interview itu pasti ada yang ngomong thank you dan tentunya akan tanya kira-kira next prosesnya seperti apa dan kira-kira apa yang akan saya hadapin selanjutnya. Bisa dibilang kayak tanya jawab lah bahasanya. Tapi ingat bahwa in the end of the day attitude ya teman-teman. Kalau misalnya ketika closing interview selalu bilang thank you atas waktunya Pak, Bu, Mbak, Mas. Itu dia. Dan saya tunggu panggilan selanjutnya. Biasain kayak gitu teman-teman. Biar kalian benar-benar dilihat. Ingat ya bahwa fokus kita itu adalah membedakan kita dari kandidat yang lain. Ingat, kalian akan berkompetisi 1/200. Jadi untuk membedakannya adalah seperti itu teman-teman salah satunya. Attitude dan juga interaction. Kalau kalian sudah sampai di tahap interview, itu adalah tahap yang itu tergantung sama kalian. So, use it well. Oke? Next. Mungkin untuk teman-teman pasti kan pernah membayangkan ya kira-kira apa sih pertanyaan yang sulit ketika di HR interview. Itu dia. Next. But in the end of the day, intinya adalah HR ataupun HRD biasanya mereka menggunakan yang namanya behavior based interview. Itu dia. Jadi ini sebenarnya untuk mengetahui nih sebenarnya bahwa si siapa namanya yang menginterview kalian itu mengetahui bahwa spesifik situasi ketika kalian bekerja di masa lalu itu seperti apa sih? Misalnya ketika aktif di organisasi, menjadi asdos, aktif lomba atau seperti apa. Intinya mereka yang mengetahui nih, kira-kira mereka cocok nggak ya ketika masuk ke misalnya pekerjaan ini kayak gitu. Intinya mengidentifikasi, membayangkan dan juga mencocokkan. Apakah kalian cocok melakukan pekerjaan ini? Makanya kita sering sebut behavioral based interviewing. Itu adalah salah satu teknik yang sering dipakai saat ini. Next, ini adalah contohnya. Kalau tradisional itu biasanya straightforward, kayak misalnya kelebihan kekuranganmu. Kalau behavior itu contohnya berikan satu contoh mengenai pengalamanmu dalam mencapai suatu target dan kira-kira bagaimana kamu mencapainya. Nah, itu contoh behavioral question. Tapi kalau tradisional itu straight teman-teman. Tapi ya ini sebenarnya eh, apa namanya recruiter, HRD biasanya mengkombinasi. Tapi yang sering itu adalah behavioral teman-teman. Itu dia. Kalau misalkan mendapatkan interview yang behavioral, ingat kalian harus membayangkan situasi ketika kalian melakukan hal yang ada di CV dan ingat jangan sampai tidak tervalidasi informasinya. So make sure kalian valid informasinya teman-teman ya. Oke? Next. Oke, ini ada contoh teman-teman ya, pertanyaan terkait teamwork sampai motivation and values. Mungkin teman-teman bisa screen capture dan habis itu kalian bisa hafalin atau kalian langsung ikut course-nya ya, Skills for Jobs, karena sertifikasiku sudah banyak nih course-course soal ini. Oke, next-nya juga masih sama, contoh-contoh pertanyaannya tentang company profile sampai benefit. Ini mungkin bisa menjadi pedoman kalian, ya kalian nanti facing interview, seperti itu. Oke, next. Nah, biasanya kalau interview itu pasti ada namanya methods nih, tipsnya teman-teman. Nah, ini adalah hal yang aku ingin jelasin bahwa ada yang namanya teknik STAR method.
Itu dia. Yang sebenarnya bisa menjadi storytelling, ngedongengnya kalian, ngedongengnya para kandidat. Itu dia. Nah, seperti apa STAR method ini? Next. Nah, biasanya STAR method itu adalah teknik menjawab interview interview itu dengan terstruktur. Itu dia. Benar-benar terstruktur. Nah, di sini aku akan menjelasin kira-kira apa sih benefitnya dan gimana caranya. Ingat aja bahwa STAR itu dimulai dari S, situation, task, T, A-nya itu adalah action, R-nya itu result. Situation itu dia, pastiin kalian bisa membuka suatu cerita itu dengan membayangkan spesifik pertanyaan ataupun situasi yang ditanyakan. Ingat, yang ditanyakan. Itu dia. Kayak misalnya contohnya what is the project? Projectnya ngapain? Emang tantangannya apa ketika ngerjain project itu? Emang siapa aja di project bansos kemarin? Situasi. Itu dia. Oke. Lalu ketika lanjut di task, ceritakan role kalian dan intinya itu role kalian di tim, bukan timnya aja, tapi role kalian. Pastikan kalau misalnya kalian ngerasa bahwa, tapi aku di himpunan itu role-nya itu cuma anggota aja Kak. Apakah itu sesuatu yang terdengar biasa aja? Tentu saja tidak. Kalau kalian paham, kalian lakukan apa saja. Oke, itu di bagian task. Action sebenarnya tentang action plan-nya kalian, apa yang kalian ambil di role itu. Ingat, fokus di kalian teman-teman. Masukkan skill-skill kalian. Kalian mendesain suatu poster, mengumpulkan dana sebesar 1 juta, itu adalah action result dari role yang kalian lakukan. Itu dia. Nah, resultnya tentunya impact. Misalnya mengumpulkan 1 juta donasi dari target 500 ribu. Tentunya kan kalian bisa untung 500 ribu. Nah, itulah result. Contoh misalnya kalian berhasil mengumpulkan dana bansos 1 juta, padahal targetnya adalah 500 ribu. Berarti kan kalian untung 500 ribu contohnya. Nah, itu adalah hal yang benar-benar fokus di result. Oke, for more information buat teman-teman yang masih bingung terkait STAR, jangan lupa untuk langsung aja belajar di kontennya Skills for Jobs karena di sertifikasiku sudah ada nih course-nya STAR. So, teman-teman nanti boleh cek in details ya, karena hal ini juga ada di sana. Seperti itu. Oke, next. Sama aja ingat ya bahwa STAR method itu show off your skill, intinya memberikan suatu respon yang direct, fokus, menjawab apa yang ditanyakan, dan tentunya bisa mendirect arah dari interview ini mau ngapain. Malah bisa fokus ke strength kalian. Ini bisa menjadi permainan kalian untuk bisa menunjukkan kelebihan kalian itu apa saja sih. Oke, next. Dan ya, in the end of the day, jangan lupa kalian untuk nge-prepare dengan baik ya teman-teman ya. Ingat baca job desk-nya, lihat lagi skills yang dicari apa, lalu sering banyak latihan tipe-tipe interview yang tadi. Karena in the end of the day pertanyaannya itu akan sama teman-teman yang akan kalian hadapin. Mau perusahaannya apapun, contoh pertanyaan interview itu semuanya akan sama intinya. Maka untuk itu selalu pastiin kalian mengetahui diri kalian lebih baik daripada si HRD atau recruiter. Makanya saran dari aku banyak latihan teman-teman. Itu dia banyakin latihan. Dan tentunya in the end of the day jangan sampai nanti kalian panik ketika kalian cerita. Biasanya ketika udah panik kita bingung nih mau ngomong apa dan ujung-ujungnya akhirnya membuat diri kita akhirnya tidak dinilai stand out, membedakan dari kandidat yang lain. Kayak gitu. Selalu praktis ya teman-teman ya, banyakin latihan, terutama ikut langsung kontennya Skills for Jobs. Oke? Ini adalah contohnya teman-teman, jangan lupa ya selalu ngecek ya requirements, responsible, nama company-nya dan role-nya. Selalu dibaca lagi. Oke? Ini adalah contoh aku bisa ngasih clue-nya teman-teman bahwa kita harus menganalisanya kayak gimana. Ini adalah bayangannya aja. Oke? Next. Balik lagi, ini adalah contoh tentang STAR, tapi aku hanya bisa memberikan semacam example-nya aja. Kalian bebas untuk meng-customize seperti apa. Cuman ini adalah contoh pertanyaan, misalnya kayak ceritakan saat kamu harus menyelesaikan tugas dengan deadline yang sempit. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu. Nah, jadi untuk itu ya pastiin aja ya kalian yang mengetahui lah STAR ini ingat fokusnya situation, task, action, result. Oke? Next.
Masih sama, ini bisa ambil contohnya teman-teman. Pokoknya aku remind sekali lagi bahwa untuk hal yang aku jelaskan pada hari ini itu ada di kontennya Skills for Jobs Indonesia di sertifikasiku. Oke, next. Ini bisa contohnya juga, mungkin kalian nanti bisa capture nih pertanyaan-pertanyaan tadi, slide-slide-nya yang ini. Ini contohnya juga, masih sama. Contohnya, next. Next. Oke, intinya ingat research, practice, banyakin istirahat teman-teman. Dan intinya percaya diri, in the end of the day, research itu penting. Jangan main-main bahwa ketika kita ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan, kita harus tahu ya, mereka cari apa, siapa yang akan kita temuin, dan intinya kalian harus benar-benar tahu in details perusahaan yang kalian lamar. Yang kedua, banyakin latihan, banyakin apa namanya, ya intinya just be yourself ketika latihan karena in the end of the day kita harus benar-benar menyuarakan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kalian nanti ketika di interview menjadi redup. Itu dia. Oke, makanya tips dari aku kalau misalnya nanti sebelum interview banyakin istirahat dan tentunya percaya diri bahwa all is well. Trust yourself. Oke, next. Ya, ini sebenarnya just give another additional information tentang skill list yang nanti kalian akan punya. Oke, tentang strength and traits. Nanti kalian bisa cek di kontennya Skills for Jobs Indonesia di sertifikasiku ya teman-teman ya. Ini contoh skill list table untuk kalian identify. Oke, dan juga meng-create apa namanya jawaban dari STAR. Ini masih sama. Ya, ini juga salah satu contohnya teman-teman bisa menjadi bayangan juga buat kalian. Hopefully nanti bisa ngebantu ya untuk hal ini. Oke, next. Untuk interview tips tadi mungkin secara garis besar, STAR itu udah pasti harus kalian pakai. Jadi intinya langsung kalian ikut konten ke apa namanya konten STAR Skills for Jobs Indonesia di sertifikasi karena semua STAR yang tadi itu sebenarnya sudah aku highlight in general kayak gitu. Oke, ini sama kita boleh next. Oke, jadi ini update teman-teman, balik lagi ini secara aku bisa ngasih taunya in general, in bigger picture ya teman-teman ya. So in the end of the day, intinya prepare ya, prepare. Balik lagi so ingat, lihat lagi job desk-nya, research si interviewer siapa aja, hiring manajernya, HRD-nya itu siapa, kalau misalnya possible cek LinkedIn-nya, seperti itu. Dan intinya kalau misalnya online interview pastiin internetnya tidak ngadet. Pokoknya possible backupnya seperti apa kan harus bisa prepare kalau misalnya online. Groom well, pastiin pakai kemeja, pakaian yang rapi. Pokoknya just make sure you are looking good lah ketika di kamera. Kayak gitu. Nah selama interview, pastiin kalian untuk apa namanya berbicara pelan, intinya tenang, tunjukkan ketertarikan, kepercayaan dirian, dan intinya pede lah ya teman-teman ya, percaya diri lah bahasanya. Dan juga jangan lupa siapin 1 sampai 2 pertanyaan ketika nanti apa namanya ada Q&A supaya nanti kalian juga bisa prepare nih kalau misalnya nanti ditanya apakah ada pertanyaan untuk saya. Itu contohnya. Oke. Setelah interview pun pastiin untuk send thank you teman-teman kalau kalian punya emailnya. Send thank you. Ucapkan kalian bersyukur bahwa thank you untuk kesempatannya saya bisa diinterview oleh Mas siapa namanya Ibu siapa. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa express your gratitude lah bahasanya. Ini something yang bisa membedakan kalian dari kandidat lain. Nextnya, udah pasti ketika di interview ingat ya teman-teman carilah story yang kalian anggap itu menarik, yang kalian tulis di CV. Itu dia. Dan supaya kalian gak bingung, kalian buat frameworknya. Let's say dimanapun lah bahasanya. Ingat buatlah mind map supaya kalian tahu nih per bullet points. Ini of the day, kalian itu nanti usahakan untuk banyakin praktis sama teman kalian dan tanya feedbacknya. Apakah pengalaman gue udah cukup belum? Kayak gitu. Pokoknya in the end of the day, jangan sampai kalian kelihatan seperti template lah teman-teman. Itu dia. Karena kan pengen kalian ingin terlihat natural ya. Itu dia. So in the end of the day aku harap kalian jangan sampai menjadi orang yang template ketika di interview. Just be yourself. Karena HRD itu ataupun recruiter itu sangat sensitif dan mereka bisa mengetahui kalian itu jujur atau enggak, kalian itu apa namanya bohong atau gimana mereka sudah paham. So be careful, makanya saran dari aku langsung ikutan Skills for Jobs Indonesia yang ada di sertifikasiku nih teman-teman karena materinya sudah komplit banget. So hopefully kalian bisa ikut segera ya, biar kalian bisa langsung mendapatkan informasinya in details. Oke?
Nextnya, and that's my end of presentation, teman-teman. Wah, nggak sadar, udah 1 jam berlalu. Time flies so fast, teman-teman. Dan mungkin abis ini aku ingin ngucapin thank you untuk teman-teman yang sudah hadir. Hopefully bisa apa namanya memberikan insight yang cukup menarik. Tapi once again untuk apa hal yang sudah aku sampaikan, kalian bisa langsung cek di sertifikasiku.com/partner/Microsoft untuk ngedapetin details materi terkait CV yang lebih keren itu kayak gimana dan menjawab interview dengan STAR method itu seperti apa. Karena kita sudah sediain ini di sini, teman-teman. Jangan lupa di screen capture nih. Kalian langsung akses sertifikasiku.com sekarang. Oke, karena Skills for Job sudah buatin kursnya tuh di situ. Oke, thank you semua and I'm open to Q&A if ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin Audrey atas pemaparannya. Walaupun singkat, padat, dan jelas dari Kak Kevin karena mungkin dari sisi waktu ya Kak Kevin ya dari sisi waktu mungkin kita cukup sempit teman-teman semua. Jadi tapi tenang aja karena yang tadi Kak Kevin himbauan untuk teman-teman akses sertifikasiku.com/partner/Microsoft untuk bisa mengakses materi-materi lain tentang persiapan karir lainnya. Jadi tadi mungkin teman-teman yang menyimak dari awal tadi Kak Kevin sudah menjelaskan tentang bagaimana sih mempersiapkan roadmap karir itu yang benar seperti apa, bagaimana cara mengetahui value di dalam diri, bahkan tadi struktur-struktur dalam CV yang harus disematkan ya, itu sifatnya kudu, wajib, dan banget, itu wajib banget kalian terapkan gitu. Nah, ini aku lihat udah ada beberapa Q&A, udah ada beberapa question dari teman-teman semua nih. Mungkin yang kita move ke pertanyaan pertama. Kak Kevin ini, aku mau tanya dulu Kak Kevin, kalau misalkan dari penanya ini mau on cam dan on mic, apakah berkenan Mas Kevin? Kak Kevin? Siap ya? Boleh, Teman-teman? boleh, Oke, feel free. oke. Ini pertanyaan pertama dari Kak Rahulia Kristanti. Mungkin Kak Rahulia boleh on mic dan juga on cam kalau berkenan biar bisa nanya langsung nih ke Kak Kevin. Seperti itu. Oke, nggak ada ya. Berarti Halo Kak, suaraku masuk ya? oh, oke, Masuk, ini masuk. Kak Rahulia yang masuk Kak. Ya. Izin nggak langsung Kak, tapi nggak apa. Gak apa-apa, aman, Rahul ya. Aman. Oke. Oke Kak, izin tanya Kak. Jadi ketika saya bikin CV itu, kan saya berhubungan dengan fresh graduate nih Kak. Gimana ya Kak cara bikin CV yang baik buat fresh graduate? Di mana kita mau daftar kerjaan itu yang kualifikasinya jauh dari jurusan kita. Oke. Dari sekarang, Oke. Sebenarnya ini pertanyaannya sangat banyak sekali pertanyaan yang aku ingin tanyakan lagi sebenarnya. Cuman kalau misalnya dari apa yang kamu tanyakan ini, pertama pastiin kamu harus tahu dulu nih, kamu lulusan apa dulu, itu dia dan kamu ingin ngebentuk karir di mana. Karena seperti yang aku bilang di awal, kita harus tahu nih value kita mau ngapain teman-teman. Jangan sampai kalian asal apply. Itu dia, terutama buat Rahul ya. Aku harapkan ketika kamu nanti tahu nih, kamu mau ngelamar apa, misalnya nih, aku dari jurusan let's say pertanian, tapi kamu merasa bahwa kayaknya aku ingin masuk bank karena orang tua aku apa namanya memotivasi aku untuk menjadi karyawan bank di sana kayak gitu. Dan tapi kamu tahu bahwa lulusan bank itu let's say misalnya manajemen, akuntansi yang memang umum kayak gitu. Nah, saran dari aku adalah yang pasti kalau memang kamu mencari yang fokusnya itu di fresh graduate, bagi aku manajemen trainee saat ini sudah banyak yang open untuk all major. Itu dia. Cuman paling tantangan buat kamu adalah pastiin kamu sudah mencantumkan course-course ataupun pelatihan-pelatihan nih, kayak misalnya di sertifikasiku ada pelatihan akuntansi atau enggak basic membuat Excel yang baik, contoh ya gitu. Kamu tinggal masukin karena ingat bahwa ketika kalian membentuk CV,
fokusnya itu bukan di desain teman-teman. Sekali lagi aku ucapin ya. Aku ingetin bahwa jangan fokus di desain. Make it simple, tapi fokusnya itu di isinya. Itu dia. Walaupun let's say kalian mungkin tidak sesuai nih jurusannya ataupun dengan karir yang ingin kalian kejar, itu nggak ada masalah. Karena sekarang ini udah banyak banget pelatihan kayak misalnya sertifikasiku dan Skills for Jobs nih yang menyediakan kalian untuk mempelajari skill-skill ataupun pelatihan-pelatihan yang di luar dari jurusan yang kalian ambil saat ini. Jadi jangan patah semangat dulu nih, Rahulia. Untuk template CV, pokoknya pastiin aja yang tadi aku sudah sampaikan sebelumnya. Pokoknya make it simple aja. Jangan terlalu fokus desain. Dan intinya pelatihan-pelatihan ataupun course-course kayak sertifikasi ini sangat membantu kamu loh. Kalau misalnya kamu ingin mengejar karir yang berbeda dari jurusan kamu. So abis ini kamu langsung cek ya Skills for Jobs Indonesia di sertifikasi. Oke? Hopefully bisa ngejawab ya, Rahulia ya. Sip, thank you Kak Kevin, thank you juga Kak Rahul. Jadi mungkin ini pertanyaannya seputar switching karir mungkin Kak ya? Ke switching karir dan benar juga tadi kata Kak Kevin nggak apa-apa switching yang penting udah ada basicnya di course-course tertentu akan lebih nilai plus lagi ketika Kak Rahul nih pernah mengikuti course ataupun kelas sertifikasi lainnya. Nah mungkin boleh dibantu nanti dari tim sertifikasiku akan menghubungkan Kak Rahul ya. Terima kasih Kak Rahul ya. Oke kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Kevin. Ini ada pertanyaan cukup menarik dari Kak Mia Maulidia. Nah, mungkin dari kami yang mau dia bisa on cam atau mau saya bacakan kami ya. Iya, Oke, ada. Selamat sore kami ya. Silakan Kak. Izin bertanya Kak, kebetulan saya juga fresh graduate. Untuk basicnya tuh basic banget gitu Kak. Saya tertarik pada bidang big data gitu. Cuman saya belum terlalu mahir mendalami big data gitu. Terus saya juga belum punya pengalaman apapun di bidang pekerjaan. Dan ketika kita misalnya mau apply, kebanyakan untuk lowongan tersebut itu membutuhkan pengalaman, sedangkan kita belum punya pengalaman. Nah, untuk bisa nge-apply itu gimana cara kita membuat CV yang baik yang bisa menarik reviewer gitu Kak. Terus dan apabila nanti kita misalnya keterima gitu Kak untuk tahap interview, itu bagaimana kita menghadapi interviewernya secara langsung gitu Kak. Terima kasih. Ya, thank you Mia atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi dari apa yang kamu tanyakan, pertama-tama, do not worry buat teman-teman sekali lagi. Sekarang ini sudah banyak pelatihan di mana-mana. Kayak di sertifikasiku, pokoknya yang sudah kerjasama sama Skill for Jobs, pokoknya course-course yang bukan dari jurusan kalian, kalian jangan sampai minder untuk menghadapi perubahan challenge-challenge teknologi saat ini kayak ada data engineer dan lain-lain. Tapi buatnya itu menjadi motivasi untuk belajar sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya tadi Mia, kalau aku ambil konteksnya ini, memang saat ini banyak sekali perusahaan yang mencari yang sudah berpengalaman. Tapi tentunya banyak sekali kok yang saat ini lagi cari yang benar-benar pure fresh graduate. Maka untuk itu, ketika kamu nanti apply, pastiin kamu baca dulu job desk-nya. Itu dia. Karena ya end of the day, kalau memang ketika dicari itu sudah berpengalaman, tentunya memang it takes time untuk kamu untuk bisa mencapai hal tersebut. Tapi bagiku tidak ada sesuatu yang mustahil karena aku pun sudah melihat bahwa banyak kok lulusan-lulusan dari program-program, contohnya kayak Skills for Jobs nih, yang sudah menyiapkan course-course menarik. Bagiku nih mereka sudah ada platformnya, tinggal kamunya sendiri dulu yang memang menjalani prosesnya dari awal. Itu dia. Karena believe me or not, sudah banyak kok lulusan-lulusan dari course-course kayak Skill for Jobs ini ketika mereka masuk ke karir-karir kayak di teknologi itu, mereka bukan dari jurusan teknologi malah. Itu dia. Memang prosesnya nih ya, itu dia. Memang gak akan cepet. Aku akan bilang seperti dari awal. Tapi ketika kamu tahu bahwa I know I will get there, percayalah proses yang kamu akan jalani ikut course-course seperti itulah yang akan bisa mencapai kamu. Itu dia. Pokoknya jangan sampai minder dulu. Itu dia. Kamu coba dulu, lihat dulu job ads-nya, dicek lagi, dan pastiin aja kamu sudah membuat career plan-nya. Ingat ya, jangan sampai career plan-nya itu terskip. Kayak gitu.
Oke, hopefully bisa menjawab. Oh ya, sama satu lagi. Tadi interview ya, aku lupa. Pokoknya kalau interview do not worry, STAR method. Itu tips dari aku. Jangan lupa cek di sertifikasiku.com once again. Oke? Oke, thank you Kak Kevin. Semangat buat kami ya, buat supaya sukses terus di karir plannya. Karena oh ya sedikit info juga nih buat teman-teman tadi kan Kak Kevin di beberapa materi sebelumnya bilang kalau cantumin sertifikasi atau pelatihan apa yang pernah kalian ikuti. Nah, serunya di website sertifikasiku, ketika kalian sudah menyelesaikan online course dari Microsoft Skill for Jobs Indonesia, sertifikatnya itu bisa langsung kalian konekin ke LinkedIn. Nah, jadi itu bisa langsung kalian sematkan di LinkedIn dan bisa langsung ke post. Jadi semua orang tuh tahu kalau kalian telah mengikuti Microsoft Skill for Jobs Indonesia di sertifikasi itu. Gitu teman-teman. Jadi akan memudahkan teman-teman semua kalau misalkan aduh mager nih ngepost, kita bantu. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Kamia dan Kak Kevin ya atas diskusinya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan nih dari pertanyaan. Mungkin kita di last question ya karena kembali lagi dari waktu juga cukup sebentar lagi kita selesaikan. Kita lanjut. Wah ini cukup seru nih pertanyaannya nih banyak juga Kak Kevin. Oke sebentar. Oke ini dari Kak Septia ingin menanyakan eh, tentang pembuatan CV untuk fresh graduate. Nah mungkin Kak Septia bisa dijelaskan lebih lanjut. Mohon Kevin dan Omnik silakan. Halo Kak Septia. Oke, oke, oke. Aku izin bacakan ya, Kak Septia. Halo, Kak. Saya izin bertanya bagaimana cara membuat CV yang baik bagi fresh graduate dan di mana pada kita tidak mempunyai pengalaman apapun baik di organisasi maupun pengalaman pekerjaan. Itu Kak Kevin. Jadi dia ini fresh graduate dan bisa dibilang belum punya pengalaman baik di organisasi maupun pekerjaan. Nah, cara menyusun CV-nya tuh gimana sih? Nah, ini menarik nih Kak Kevin. Silakan Kak Kevin. Oke, baik lagi, CV itu jangan fokus ke desain teman-teman, tapi memang isinya. Nah, ini adalah aku mungkin bisa ngebantu yang contohnya ini yang simple banget dari yang fresh graduate ini. Intinya, kalau memang kalian tidak ada apa namanya pengalaman sama sekali, aku sangat menyarankan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, at least itu dia. Karena ingat teman-teman, pelatihan-pelatihan itu sudah gratis di market saat ini. Dan aku malah sangat iri sama kalian. Karena pelatihan-pelatihan zaman now ini nih serba gratis, serba canggih. Bahkan ini sudah langsung bisa akses ke LinkedIn sertifikasinya. Jadi bagiku adalah fokus di pelatihan teman-teman. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kak aku nggak aktif, aku nggak terlalu aktif di organisasi, aku nggak ikut lomba, aku nggak ikut ini, do not worry. Hal-hal tersebut kita bisa tambal dengan apa? Pelatihan-pelatihan yang menarik tentunya. Nah, ini adalah menarik karena aku bukannya apa-apa, tapi pelatihan Microsoft Skills for Jobs ini yang dari sertifikasiku ini bisa nge-boost up CV kalian. Itu dia teman-teman. Jadi bagi aku adalah ingat, kalian itu memang kalau misalnya merasa bahwa wah kak aku harus dapetin pekerjaan nih cepet kayak gini 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 kayak gitu. Ingat bahwa prosesnya itu memang harus dilalui tidak cepat. Itu dia kan harus ikut pelatihan dulu. Ingat posisi CV, ingat bahwa fokus aja di CV yang kalian buat itu jangan sampai jangan desainnya aja yang keren. Tapi kan harus ngerangkai itu dengan yang sangat tepat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tadi fokus bahwa kak aku nggak punya hal yang bisa dijual nih, don't worry. Kita semua punya hal kok yang bisa dijual dari diri kita, dari CV yang menarik. Nah, salah satunya mengikuti pelatihan dari Skills for Jobs ini. Seperti itu. Kita bisa nutupi dari GPA, skill set kamu, terus juga apa namanya pengalaman selama di kuliah. Pengalaman itu nggak hanya soal aktif di organisasi, tapi memang di kelas bersama dosen. We never know the story kan seperti apa. Tapi fokuslah di hal kecil dulu teman-teman. So just make sure kalian enjoy the process. Oke? Hopefully bisa menjawab. Thank you Kak Kevin. Semoga bisa menjawab ya Kak Septia tadi jawaban dari Kak Kevin. Jadi mungkin aku izin simpulkan ya Kak. Jadi dari beberapa pertanyaan terakhir ini
sebenarnya ada satu kata kunci yang teman-teman harus sematkan di dalam pikiran, yaitu pelatihan untuk memperkaya skill, di mana ketika sudah menyelesaikan pelatihan, hasil dari pelatihan tersebut bisa kalian sematkan di CV, bisa teman-teman jadikan nilai plus pada saat interview. Jadi itu penting banget, apalagi kalau misalkan punya sertifikasi gitu. Nah, sekali lagi terima kasih Kak Kevin atas pemaparannya dan juga atas menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin sebelum kita move ke sesi selanjutnya, kita boleh foto-foto dulu ya, Kak Kevin ya. Boleh, boleh. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau on cam silakan. Siap-siap dulu nih buat cewek-cewek, boleh tacap-tacap dulu pipinya di merah-merahin, silakan. Gitu. Supaya cantik nih teman-teman semuanya, cantik dan ganteng-ganteng. Boleh dibantu ya tim. Ini sudah rame. Wow, total ada 8 slide teman-teman. Keren banget antusiasme kalian, teman-teman semua. Kalau bisa tepuk tangan, kita harus tepuk tangan sih ini. Oke, mantep banget loh. Aku ikut seneng loh jadinya loh kalau kayak gini. Oke, udah siap semua ya teman-teman. Kita langsung foto. Boleh yang pertama kita foto gaya formal. Gaya fotokopi KTP, foto KTP. Senyum aja. Oke. Aku bantu hitung ya semuanya. Cewek. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin gaya bebas ya teman-teman. Gaya bebas dulu. Bebas, gaya bebas. Tapi jangan sambil lompat ya. Nggak terjun bebas juga. Oke, dibantu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, thank you teman-teman semua. Dan mungkin sekali lagi ya foto ya. Aduh, udah pada matiin langsung nih. Sekali lagi foto, karena sertifikasi itu nih punya gaya andalan. Ini nih gaya andalannya. Ini namanya gaya kompeten, Kak Kevin. Boleh ikutin nih. Oke ya, kita gaya kompeten teman-teman semua. Senyum. Akan dibantu oleh tim untuk screenshot. Ya, tim. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua teman-teman buat antusiasmenya. Jangan kemana-mana dulu, karena kita masih akan move ke sesi selanjutnya. Jadi tadi kan Kak Kevin nih sebelumnya sudah mention ya, Microsoft Skill for Jobs, sertifikasi gue Microsoft Skill for Jobs. Ini sebenarnya apa sih Microsoft Skill for Jobs? Mungkin teman-teman masih banyak banget yang penasaran di sini. Aku yakin masih banyak banget yang bertanya-tanya apa sih itu Microsoft Skill for Jobs Indonesia. Daripada kita bingung jatuhnya berasumsi ya, ini kita langsung aja bisa dibantu jelaskan oleh Mbak Fafsya Farazana selaku Program Director di BDG Inisiatif. Untuk Mbak Fafsya, waktu dan tempat saya persilakan untuk memperkenalkan program Microsoft Skill for Jobs Indonesia. Silakan Kak Fafsya. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih juga Mas Kevin sudah penjelasannya luar biasa ya gitu. Untuk memberikan arahan nih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini gitu. Bagaimana sih caranya mendesain sebuah karir gitu ya. Bagaimana sih saya mulai dari mana? Dimana saya yakin teman-teman semua di sini bingung gimana caranya gitu. Mungkin sebagian besar mungkin ya gitu ya. Tapi harapannya dari sesi hari ini teman-teman bisa dapat gambaran. Nah, oleh sebab itu makanya Skills for Jobs Indonesia hadir gitu ya di antara teman-teman semua untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan sebenarnya mengisi gap atau kesenjangan gitu ya dari skill-skill yang dibutuhkan di dunia pekerjaan dan juga mungkin apa yang mungkin teman-teman belum punya sebelumnya kayak gitu. Karena kita tahu ya perkembangan karir zaman sekarang itu sangat cepat khususnya untuk di bidang digital seperti itu. Boleh next? Oke. Nah, jadi teman-teman di sini
Jadi program Skills for Jobs Indonesia adalah program dari Microsoft ya teman-teman. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Mas Kevin, Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, di mana memang uh, fokusnya di bidang pengembangan software seperti itu. Nah, Microsoft Indonesia bekerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga biji-biji inisiatif, yaitu kami sebagai implementing partner, dan juga sekarang bekerja sama dengan sertifikasiku untuk memberdayakan meningkatkan keterampilan semua orang, khususnya di bidang keterampilan digital gitu ya. Sampai dengan akhir tahun ini kami berharap ada 1 juta orang yang bisa terdevelop, bisa mendapatkan manfaat dari program ini, dan paling tidak 30.000 diantaranya bisa mengakses pekerjaan yang layak seperti itu. Nah, boleh next? Oke, nah di Skills for Jobs ini Indonesia ini apa saja sih manfaatnya teman-teman? Pertama tentunya akses pembelajarannya full gratis gitu. Kalau teman-teman akses di sertifikasiku ada RP1, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, itu nanti teman-teman tinggal hubungin aja atau isi form aja, nanti teman-teman akan terima voucher, di mana voucher ini akan membuat course atau pelatihan yang teman-teman akses itu jadi Rp0. Jadi sebenarnya semua pelatihan itu kita sifatnya gratis untuk Skills for Jobs ya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan bimbingan eksklusif dari instruktur profesional. Salah satunya hari ini nih, teman-teman dapat kesempatan untuk belajar langsung dari Kak Kevin yang dimana adalah HR practitioner nih, memang orang HR langsung gitu ya. Jadi teman-teman pas ikut program Skills for Jobs selain hari ini, nanti akan ada program-program lain, kegiatan mentoring juga yang memang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman seperti itu. Yang terakhir juga sertifikatnya ini diakui secara global karena pelatihan yang teman-teman lalui ini juga dilakukan oleh berbagai macam negara lain oleh Microsoft gitu. Jadi teman-teman bisa dibilang pelatihan ini juga diakui, ada sertifikatnya juga diakui secara global begitu. Boleh next? Oke, nah bagaimana cara mengakses? Sebenarnya ini learning journey aja ya teman-teman. Mungkin tahu program Skills for Jobs itu dari mana gitu ya, dari macam-macam, dari webinar misalnya, mungkin dari sosial media sertifikasiku, mungkin tahu dari akunnya mereka IDN gitu, di mana program Skills for Jobs juga dipromosikan, kemudian dari website mungkin, atau mungkin dari mitra-mitra kami yang lain juga. Gitu, nanti teman-teman belajar di sertifikasiku, kemudian akan dapat sertifikat, di mana sertifikatnya dari Microsoft dan juga Kemenko. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa mengikuti program lanjutan. Yang pertama adalah ikut komunitasnya dari Microsoft bernama Satu Talenta, di mana di dalam komunitas ini teman-teman nanti bisa ditemukan oleh para pemberi kerja seperti itu ya, akan ditemukan oleh pemberi kerja dan juga atau teman-teman yang memang memiliki interest atau ketertarikan yang sama seperti teman-teman semua di sini. Nah, kemudian ada juga kesempatan untuk mentoring. Jadi kita juga punya beberapa program mentoring gitu, nanti bisa diikuti saja informasi selanjutnya, dan juga kita sudah melakukan virtual career fair gitu. Kemarin kita career fairnya online, tidak offline. Jadi kita ada career fair juga yang setelahnya bisa diikuti oleh teman-teman seperti itu. Boleh next? Oke. Halo, next. Yes, boleh next lagi. Langsung aja ya gitu. Nah, kontennya kira-kira di Skills for Jobs itu ada apa aja sih? Langsung aja di next. Jadi kita ada bagi dalam 4. Pertama dari literasi digital dan produktivitas. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau memfamiliarisasi dengan penggunaan tools-tools digital atau tools-tools pekerjaan itu dari punya Microsoft. Jadi ada Microsoft PowerPoint, Excel, kemudian OneNote, Microsoft Teams, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa akses di Skills for Jobs Indonesia. Kemudian ada juga persiapan karir digital. Tadi ada data analis, kita punya project management, kemudian kita punya administrasi profesional. Boleh next? Oke. Nah, selain itu tadi kita juga punya dukungan karir. Jadi konten yang tadi disampaikan oleh Kak Kevin tentang pembuatan CV, persiapan wawancara, itu kita juga sediakan di dalam program Skills for Jobs Indonesia. Jadi teman-teman mau ingin tahu detail, bikin CV yang baik seperti apa, strukturnya seperti apa, bahasanya yang baik seperti apa, itu teman-teman bisa juga akses ya di sertifikasiku juga. Kemudian bagaimana cara menyiapkan wawancara dan bahkan mempersiapkan personal branding. Jadi bagaimana caranya teman-teman tampil di depan
di sosial media khususnya di dunia digital sekarang gitu. Bagaimana sih membuat branding yang baik untuk diri kalian supaya mempermudah teman-teman dalam pencarian kerja. Gitu. Kita juga punya beberapa konten kewirausahaan atau mungkin kayak life skill gitu ya. Bagaimana membuat digital marketing, kemudian membuat katalog produk gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin tertarik di bidang kewirausahaan itu juga bisa digunakan. Tapi mungkin tidak hanya kewirausahaan, tapi ibaratnya kegiatan sehari-hari ya yang mungkin atau mungkin teman-teman berorganisasi itu juga bisa menggunakan konten-konten dari bidang kewirausahaan yang kita kategorikan sebagai kewirausahaan di sini. Seperti itu. Boleh next? Oke, ini cara mengakses pelatihan. Jadi teman-teman langsung aja ke sertifikasiku.com nih ya, kemudian pilih daftar dan masuk, kemudian registrasi, kemudian pilih program dan kemudian di situ ada pilihan digital career readiness gitu. Karena memang program ini program persiapan karir seperti itu ya teman-teman. Jadi pilih aja digital career readiness. Oke, boleh next? Oke, nah linknya juga sudah disampaikan di situ. Nah kemudian nanti teman-teman bisa lihat kelas. Nah di scroll ke bawah itu akan muncul ada beberapa pelatihan. Kalau nggak salah kurang lebih kita punya 17 daftar pelatihan yang bisa teman-teman akses di sertifikasiku. Jadi berbagai macam pelatihan yang tadi sudah saya sampaikan itu bisa dicek di sertifikasiku.com gitu ya. /partner/Microsoft kalau nggak salah. Harusnya benar sih. Oke, boleh next. Oke, nah ini nanti kalau misalnya teman-teman udah pilih pelatihannya, pilih beli sekarang, nanti akan masuk ke cart teman-teman yang sudah dibeli. Nah, ketika masuk di cart, itu tuh akan terlihat RP1. Nah, kemudian teman-teman ada nih harus masukin tanda promo supaya dia di Rp0. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman dapat promo code-nya atau voucher code-nya itu nanti bisa menghubungi, kalau bisa masuk mengisi form terlebih dahulu untuk teman-teman bisa mengakses kelas gitu. Nanti sudah memasukkan voucher code, baru nanti akan Rp0 terus pilih beli. Nah kalau sudah beli, boleh next, itu teman-teman sudah bisa memulai kelasnya. Nah ini ya teman-teman, silakan di capture. Dari panitia juga boleh menuliskan apa namanya linknya di kolom chat supaya nanti teman-teman untuk mau request aku mau belajar misalkan tentang data analis gitu boleh silakan diisi aja formnya terus nanti dari teman-teman sertifikasiku akan membagikan kode voucher teman-teman supaya bisa Rp0 ya begitu. Oke, boleh next. Oke, nah kalau teman-teman sudah selesai melakukan pelatihannya, sudah dapat sertifikat, itu teman-teman mendapat kesempatan untuk masuk ke Satu Talenta, ke komunitas Microsoft Satu Talenta. Nah itu teman-teman bisa upload dulu sertifikatnya di LinkedIn gitu ya. Di bagian bawah itu ada add license or certification. Kemudian teman-teman pilih tanda plus itu, kemudian ditulis nama pelatihannya apa, boleh tulisnya organisasinya Microsoft, kemudian linknya teman-teman sudah upload ke cloud gitu, sudah diupload ke OneDrive itu bisa ditaruh di situ, kemudian nanti akan muncul seperti yang di tampilan layar. Gitu. Jadi supaya recruiter atau teman-teman HR atau ketika teman-teman mendaftar melalui LinkedIn itu HR-nya sudah bisa lihat langsung, oh ini sertifikatnya mereka sudah mengikuti pelatihan. Tadi misalnya teman-teman banyak ya, aduh aku tuh jurusannya beda nih sama bidang yang diinginkan seperti itu ya. Nah itu teman-teman bisa memasukkan di LinkedIn teman-teman gitu, ataupun nanti di CV teman-teman juga bisa. Boleh ya? Oke. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman mengenai program Skills for Jobs Indonesia, bisa follow di @mereka_IDN, kita ada di Instagram dan juga di TikTok. Kemudian di LinkedIn kita ada di GBG Initiative. Kalau ada informasi atau pertanyaan lebih lanjut terkait program Skills for Jobs Indonesia, bisa juga ke microsoft@bgbg.com. Gitu ya. Terus kita ada website juga aka.rs/SFJ Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui lebih lanjut mengenai pelatihan, silakan mengakses informasi-informasi di sini. Dan tentunya akses di sertifikasi itu juga bisa ya teman-teman ya untuk pelatihannya. Terima kasih. Kembali ke topik ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Kapsul. Semoga teman-teman semua di sini sudah bisa tercerahkan ya mengenai program yang sangat bagus ini dan ingat gratis.
Ini saya highlight gratis. Yes, Jadi buat yes. teman-teman misalkan ada yang karena ini kita full gratis dan teman-teman nantinya kalau misalkan mau mengakses ini kita tentu benar kata Fabsia kita ada voucher khususnya di mana teman-teman itu nantinya harus isi form dari kita dan juga mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat sesi webinar hari ini. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sayang sekali kita sudah mencapai di penghujung acara ya. Eh, tapi untuk teman-teman semua jangan sedih, jangan bergurau karena di selanjutnya kita akan mengadakan webinar-webinar lainnya nih teman-teman. Jadi stay tune terus di sosial media kita, bisa cek informasinya di Instagram mereka _EDN dan juga bisa cek informasinya di Instagram sertifikasiku atau di LinkedIn sertifikasiku. Di situ kita akan memberikan informasi buat teman-teman semuanya yang mau scale up nih untuk menunjang karir yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, baik teman-teman, saya izin mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi link feedback dan juga mengisikan link dari Genten Digital atau program Microsoft Skill for Job untuk mendapatkan kode voucher. Untuk mendapatkan kode voucher ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa supaya teman-teman nggak begini datang webinar hari ini sore-sore, tetap semangat dan mendapatkan hasil dari webinar pada hari ini. Kita setuju semuanya ya kalau hari ini materi yang diberikan oleh Kak Kevin itu sangat daging ya memang kalau kata anak Jaksel gitu. Daging approve lah istilahnya. Oke, kita sudah di penghujung acara. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas antusiasmenya. Terima kasih juga ke Kak Kevin Audria selaku pemateri kita hari ini. Materinya daging banget. Dan terima kasih juga atas pemaparannya terkait Microsoft Skill for Jobs Indonesia dari Mbak Fabsia. Terima kasih tim yang sudah membantu melancarkan sesi hari ini dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan dan menyelesaikan sesi ini sampai selesai. Seperti itu teman-teman semua. Saya Aditya Permana dari Sertifikasiku pamit undur diri. Jangan lupa untuk isi link feedback dan juga link untuk mengakses kode vouchernya. Selamat sore dan sampai jumpa di webinar series sertifikasiku dan mereka lainnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye.